mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. haleluya. Inilah iman kami Bapa, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bersama-sama dengan penuh keyakinan katakan, Karena Roh Allah di dalamku, ku mau bersuka, sukacitaku penuh oleh Roh. ku mau beri pujian bagi Engkau. Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Dan bersama-sama angkat pujian-Mu dan katakan, Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. kerajaan-Mu tidak sekalipun tergoncangkan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, Engkaulah Allah yang terhebat, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Dan mari sama-sama nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihi-Mu, sebab Engkaulah yang
di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasamu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihimu, sebab Engkaulah yang berkuasa. Hidupku memuliakan-Mu, Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Katakan karena Engkau Allah, karena Engkau Allahku yang hidup, dan kami menyembah. Seumur hidupku menyembah-Mu, kasih karunia-Mu, sebab kasih karunia-Mu padaku sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan layak ditinggikan. Mari memuji Dia, oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, di bumi dan di surga, sorak-sorai memuji. Oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa,
mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji Tuhan. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai memujinya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah perkasa di dalam hidup kami. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari hari ini kita mau memuji dan meninggikan Tuhan kita. Dimanapun kita berada, di rumah-rumah kita, mari datang angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami bersama-sama memuji dan meninggikan Engkau. Tuhan, Engkau layak kami tinggikan. Tuhan, Engkau layak kami sembah dan kami muliakan. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami siapkan hati kami untuk kami lebih lagi memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang memimpin dan menguasai setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi memuji dan meninggikan Engkau. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari berikan sekali tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan kesungguhan hati kita. Sebab Dia Tuhan yang luar biasa ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari angkat hati kita, biar setiap yang bernafas memuji Tuhan.
Tuhan yang hebat, yang tak tertandingi oleh apapun juga. Haleluya. Mari bersukacita memuji meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur kami memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang memiliki kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang hebat. Dia yang hadir di dalam keluarga-keluarga kita. Yang memimpin keluarga-keluarga kita.
Dia Tuhan yang mengasihi keluarga-keluarga kita. Apapun pergumulan keluarga kita, yakinlah dan percayalah, Tuhan ada. Tuhan hidup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam keluarga kita. Karena Tuhan mengasihi keluarga kita. Mari terus kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan menjadi lemah, tetapi tetaplah berharap kepada Tuhan. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Mari lebih lagi datang kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi
keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari lebih lagi katakan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi, bagi kami segalanya Engkau. Bagi kami Engkau Hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Kasih karunia-Mu ada dalam hidup kami dan keluarga-keluarga kami. Kami menghadap Engkau bersama-sama dengan seluruh keluarga kami, menyembah, memuji, dan memuliakan Engkau. Sungguh bagi kami Engkau adalah segala-galanya. Oh Tuhan, siapkan hidup kami dan keluarga kami di rumah-rumah untuk mengalami jamahan daripada Tuhan. Biar anugerah daripada firman-Mu bekerja di dalam hidup kami, mengubahkan hati kami dari dalam keluar. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mencapai maksud dan tujuannya. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah Tuhan oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Bersama-sama kami berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, dan silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan Anda dan kehidupan saya. Kita masih berjumpa di dalam ibadah online service kita, namun tidak mengurangi sukacita dan semangat kita untuk menyembah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kekuatan dalam hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang hari ini saya akan sampaikan saudara-saudara sekalian. Yang pertama, saudara, ada berita lelayu atas nama Bapak Bintang Arfianes yang beralamat di Jalan Pungkur Sari, Bapak Ibu. Beliau meninggal tanggal 9 Juni dan sudah langsung dimakamkan tanggal 9 Juni yang lalu, dan kiranya kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengenal keluarga dapat memberikan dukungan kepada keluarga yang telah ditinggalkan. Kiranya Tuhan menghiburkan Ibu Warni dan seluruh anak-anak yang terkasih. Yang kedua, saudara, kami umumkan bahwa kegiatan ibadah kita tanggal 15 sampai 20 Juni masih akan ditiadakan. Kita masih menunggu-nunggu, saudara sekalian, sebuah izin dari pemerintah kota kita Salatiga untuk kita bisa melaksanakan ibadah raya secara offline. Yang ketiga, saudara sekalian, doa rendaman profetis akan diadakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni jam 18.30 sampai 19.30 lewat akun YouTube Battle Area. Mari kita bersama-sama banyak berdoa di masa-masa khusus ini, karena kita tahu saudara sekalian, doa mendatangkan kekuatan baru dan urapan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang keempat, kami sampaikan bahwa ibadah tanggal 21 Juni yang akan datang masih kita akan adakan secara online service. Satu kali saja jam 9 pagi dan akan tetap dirilai di Radio Elisa 103,9 FM. Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh sedang menanti kapan kepastian dari pemerintah kita boleh maju dalam ibadah. Namun 21 Juni masih kita adakan secara online service. Yang berikutnya, saudara sekalian, kami umumkan terus bahwa persembahan umum ibu bapak saudara sekalian bisa memberikannya lewat QRIS BCA dan juga rekening BRI, Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda bisa gunakan
rekening-rekening yang ada untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi pelayanan-pelayanan yang ada. Juga Anda mungkin bisa membawa persembahan Anda langsung ke rumah Tuhan sehingga dapat dikelola untuk mempermuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan yang berikutnya, saudara sekalian, kami tetap umumkan bahwa kegiatan memberkati kota dari Bethel Area akan terus berjalan baik ke dalam maupun keluar, saudara-saudara sekalian. Dan jika ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian yang masih rindu mendukung pelayanan yang ada, Anda bisa menyalurkannya lewat BCA kas umum dengan menambahkan catatan angka 19 di belakang persembahan Anda supaya dapat kami kumpulkan dan kami laporkan dalam pelayanan yang ada. Dan yang paling akhir, saudara sekalian, bersyukur gereja cabang kita di Ampel telah mulai membangun sebuah fasilitas pelayanan, ya. Saudara sekalian, sudah mulai fondasinya diselesaikan dan sebentar lagi akan mulai naik ke atas, saudara sekalian. Mereka sedang membangun fasilitas PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, untuk pelayanan PAUD dan PPA ke depan, tetapi juga untuk aulanya bisa dipakai ruangan ibadah. Sehingga Anda bisa mendukung dengan sukacita melalui BCA dari bendahara pembangunan yang akan ditayangkan, dan kiranya kita bisa menabur dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sekarang kita akan belajar bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita harus punya keintiman di dalam keluarga. Nah, minggu ini ada sebuah inspirasi Tuhan untuk dibagikan ke tengah-tengah pertemuan kita, yaitu bagaimana kita, saudara-saudara sekalian, mengalami namanya pemuritan di dalam keluarga kita. Pemuritan di dalam keluarga Anda dan keluarga saya. Ayat firman Tuhan, saudara-saudara sekalian, akan diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Berikut bunyi daripada firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, khususnya di rumah-rumah, Anda bisa membacanya bersama-sama dengan saya. Mari kita baca sekarang bersama-sama, katakan 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini sekali lagi kita menangkap sebuah kebenaran firman Tuhan, yaitu saudara-saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus itu mencari murid, saudara sekalian. Tuhan Yesus itu mencari murid, bukan sekedar pengikut atau orang Kristen saja. Ayat Alkitab tadi berkata jelas sekali dalam ayat 19 Matius 28. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara sekalian, jelas Yesus cari murid. Yesus tidak mencari sekedar orang Kristen atau pengikut, tapi Yesus mencari murid-murid, saudara sekalian. Ini yang perlu menjadi pengertian dan perhatian kita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita belum menangkap ini di hidup kita, maka kita, saudara sekalian, sedang menjalani kehidupan Kristen yang belum seperti yang Tuhan inginkan. Yesus cari murid, bukan sekedar pengikut di dalam hidup Anda dan hidup saya. Nah, saudara, supaya ada murid Kristus, maka harus dilakukan yang namanya pemuritan, termasuk di dalam keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Harus ada pemuritan, saudara-saudara, supaya ada murid Kristus. Dan saudara-saudara sekalian, seringkali di dalam keluarga ada fakta, ada data-data di mana mungkin murid-murid Kristus tidak selalu ada di dalam keluarga. Maksudnya saudara demikian, ada satu penelitian yang berkata bahwa ada tantangan pemuritan di keluarga-keluarga Kristen, khususnya pada generasi ketiga, generasi cucu-cucu. Apa maksudnya saudara sekalian? Fakta, data menunjukkan demikian. Kadang generasi pertama cinta akan Tuhan. Generasi kedua masih cinta akan Tuhan. Tapi generasi ketiga, generasi cucu-cucu
belum tentu cinta akan Tuhan. Kenapa saudara? Karena tidak terjadi pemuritan yang sehat di dalam keluarga-keluarga. Alkitab menunjukkan satu contoh di dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10, saudara-saudara sekalian, bahwa dikatakan oleh firman Tuhan setelah Yosua dan orang-orang tua yang hidup bersama dengan Yosua pada masa itu, dikatakan setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu satu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saudara-saudara sekalian, generasi pertama cinta Tuhan, generasi kedua masih cinta akan Tuhan karena mereka saudara sekalian mengenal perbuatan Tuhan, tapi generasi ketiga cucu-cucu tidak takut akan Tuhan. Nah, saya lihat ada banyak keluarga-keluarga seperti ini, ya, orang tuanya mengasihi Tuhan, anaknya mengasihi Tuhan, tapi kalau ditanya cucunya masih mengasihi Tuhan apa tidak? Belum tentu. Kenapa? Karena mungkin ada kegagalan pemuritan di dalam keluarga. Oleh karena itu saudara sekalian, karena Yesus cari murid, maka pemuritan murid Kristus harus ada di hidup kita, termasuk di dalam keluarga demi keluarga. Nah, saudara sekalian, sekarang kita belajar, kalau gitu bagaimana caranya pemuritan di dalam keluarga itu? Bagaimana caranya melakukan pemuritan di dalam keluarga kita, keluarga Anda dan saya? Nah, kita belajar saudara sekalian dari ayat firman Tuhan yang terkenal di Ulangan 6 ayat 4-7. Alkitab berkata demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5 kita baca bersama, katakan 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ini hukum yang terutama. Lanjutnya dalam ayat 6 dikatakan demikian, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah melakukan pemuritan di dalam keluarga sehingga Anda memastikan generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga tetap cinta Tuhan. Bahkan setelah Anda meninggal, anak cucumu mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara sekalian, pemuritan dalam keluarga itu bisa terjadi kalau terjadi yang pertama, yaitu satu, kita atau orang-orang tua atau orang tua menjadi muridnya Kristus terlebih dulu. Kita orang tua menjadi murid Yesus Kristus terlebih dulu. Inilah cara pemuritan. Kita menjadi murid Kristus terlebih dulu. Dalam Ulangan pasal 6 ayat 1-2, saudara sekalian, Alkitab berkata demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku, Musa, ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Jadi perhatikan saudara, hari itu Musa sedang ada dalam saat-saat terakhir perjumpaannya dengan seluruh orang, saudara sekalian, seluruh orang Israel. Dan dia kembali mengajar, dia kembali memuridkan, dia kembali memberitahu apa-apa yang harus dilakukan. Dikatakan lebih jauh dalam ayat yang berikutnya, saudara sekalian. Di dalam ayat yang kedua, Musa berkata, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Nah, saudara-saudara sekalian, hari itu sekali lagi Musa sedang mengajar atau mendidik orang Israel, atau boleh dikatakan dengan kata lain, Musa sedang memuridkan orang Israel. Orang-orang tuanya sedang diajar, sedang dimuridkan oleh Musa. Kenapa? Supaya nanti seumur hidupnya dan anak dan cucunya mereka akan tetap berpegang kepada ketetapan Tuhan. Maka prinsip pertama pemuritan dalam keluarga adalah satu, orang tua atau kita yang mungkin lebih tua harus menjadi murid Kristus terlebih dulu. Nah, hari ini mari coba kita memastikan Anda dan saya adalah murid Kristus. Dengan gampang seringkali kita berkata, oh saya pasti murid Kristus Pak Gideon. Saudara sekalian, tapi mari kita cek.
Apakah betul kamu, saya, kita murid Yesus? Karena saudara sekalian, menurut akademisi Michael Wilkins dari Talbot Seminary, saudara sekalian, dia berkata murid Kristus itu minimal punya 3 ciri. Nah, mari perhatikan. Memastikan hidup saya, hidup Anda murid Kristus. Yang pertama, murid Kristus itu cirinya adalah A, telah datang kepada Kristus untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Wah, kalau yang ini mungkin lebih gampang, saudara sekalian ya. Ini sesuatu yang umum terjadi. Telah datang kepada Kristus untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal ya. Mungkin ini hidup Anda dan hidup saya ya. Mungkin kita bersyukur kepada Dia. Kita barusan bersyukur melewati masa Paskah. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Nah, saudara sekalian, murid Kristus pertama telah datang kepada Kristus untuk mendapatkan anugerah hidup yang kekal. Ini semua kita mungkin bilang, oh ya Pak, saya sudah mendapat anugerah kekal. Nah yang kedua, murid Kristus, nah ini ciri keduanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, telah mengakui Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Dengan cepat beberapa di antara kita ngomong, oh ya itu pasti saya Pak. Nanti dulu. Maksud menjadikan saudara sekalian Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, saudara-saudara sekalian adalah hidup di dalam ketuhanan Yesus Kristus. Yesus jadi Tuhan di keluarga, Yesus jadi Tuhan di pekerjaan, Yesus jadi Tuhan di bisnis, di keuangan, di seluruh area hidup kita. Engkaulah Tuhan, oh Roh Kudus. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Saudara, ini lebih dari nyanyi-nyanyi ya. Anda harus memastikan kita hidup dalam ketuhanan Yesus. Yesus jadi Tuhan di keluarga, di pekerjaan kita. Masih tipu-tipu apa enggak? Masih tipu-tipu lalu ngomong, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ngapusi dosa, saudara sekalian. Masih hidup, saudara sekalian, dengan kecurangan di bisnis. Uang kita, saudara sekalian, ketika Tuhan gerakkan untuk menabur, kita menyimpan begitu rupa bagi diri kita. Betul Yesus adalah Tuhan apa tidak? Jangan ngaku-ngaku, dicek hidup saya sama hidup Anda. Apakah betul kita telah mengakui Yesus dan hidup menjadikan Yesus sebagai Tuhan di seluruh area hidup kita? Dalam satu bagian firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus mengajar bahkan makan dan minum kita harus memuliakan Tuhan. Saudara, jadi lebih dari sekedar nyanyi-nyanyi, kita harus pastikan Engkaulah Tuhan. Oh Tuhan, Kau tahu kami. Engkaulah Raja, ya Yesus, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Nah, murid Kristus yang ketiga punya ciri yaitu telah memulai kehidupan yang baru yang meneladani Yesus. Jadi bukan hanya hidup dalam ketuhanan Yesus, tapi sekarang dia memulai kehidupan yang baru yang meneladani Yesus. Artinya bertumbuh dalam keserupaan dengan Yesus. Bertumbuh di dalam karakter Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari dia bilang, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Nah, itulah murid Yesus. Coba sementara
sharing ini berjalan, renung-renung lagi. Saya nih murid Yesus apa tidak? Gampang aku murid Yesus. Tapi murid Yesus itu ada cirinya. Tidak hanya menerima anugerah hidup kekal, hidup dalam ketuhanan Yesus, meneladani Yesus, keserupan Yesus. Kalau belum begitu, belum murid Yesus. Dan saudara sekalian, lebih jauh, seorang penulis buku yang bernama Edmund Chan, seorang hamba Tuhan dari Singapura, dia berkata, murid Yesus definisi yang keempat tambahan cirinya adalah sedang terus berlipat ganda secara rohani, dengan cara bagaimana? Dengan cara menolong orang lain menjadi murid Yesus. Jadi murid Yesus itu tidak hanya 3 itu saja, tapi murid Yesus yang berikutnya, dia menolong orang lain bertumbuh jadi murid Yesus. Baru itu murid Yesus yang sejati. Karena Yesus tadi, kalau kita ingat di dalam ayat 20 Matius 28 berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita orang-orang yang lebih tua atau kita orang tua harus bertumbuh jadi murid Yesus. Ya, dengan cara bagaimana kita menolong orang-orang di keluarga kita, anak-anak kita untuk juga bertumbuh menjadi murid Yesus. Satu teladan yang indah ada di dalam keluarga Timotius, saudara-saudara sekalian. Dalam Alkitab dikatakan di 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, dikatakan kesaksian Paulus tentang anak muda Timotius. Paulus berkata demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Luis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara sekalian, iman di hidup Timotius 3 generasi. Neneknya cinta Tuhan, mamahnya cinta Tuhan, anaknya cinta Tuhan. Kenapa? Karena mamah dan juga neneknya adalah murid Kristus yang mewariskan iman kepada anak dan cucunya. Saudara sekalian, mari belajar kebenaran firman Tuhan ini. Minta Tuhan menolong kita, saudara-saudara sekalian. Saudara sekalian, kalau Anda mungkin dilahirkan bukan sebagai orang Kristen, tidak masalah. Tapi sejak Anda menjadi orang Kristen, Anda harus bertumbuh jadi murid Yesus. Sekali lagi, Anda bisa dilahirkan tidak Kristen. Papa mamamu tidak Kristen. Tapi sejak hari ini Anda jadi orang Kristen, jangan jadi cuma Kristen. Jadilah murid Yesus, itu targetnya. Lalu itu menular kepada anak, bahkan kepada cucumu. 3 generasi, targetnya 3 generasi. Saudara sekalian, saya diingatkan kisah keluarga besar kami yang minggu lalu saya cerita dari Pangkalan Bun, Kampung Raja Seberang di Kalimantan. Saudara sekalian, keluarga kami bukan orang Kristen pada mulanya. Awal kekristenan dimulai dari satu orang nenek buyut saya berarti. Namanya Pang Unyo, saudara. Itu diceritakan turun-temurun di dalam keluarga besar kami. Bahkan ditulis bukunya. Pang Unyo, nenek tua, saudara sekalian, yang cinta Tuhan, suaminya tidak Kristen, tidak ada orang Kristen, anaknya tidak Kristen, tapi dia ajak cucu-cucunya pergi ke gereja setiap minggu. Dan dia mulai menulari iman Kristen kepada cucunya, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, cucu-cucunya yaitu pendeta Julius Ishak di Tasikmalaya, ayah saya pendeta Andreas Susi di Salatiga, pendeta John Rusli di Tegal, saudara pendeta Yan Iskandar Abraham di Surabaya, dan beberapa saudara pendeta-pendeta yang lain, saudara cucu-cucunya menjadi hamba-hamba Tuhan. Lalu nular kepada papa dan mamahnya mereka, jadi sampai satu keluarga diselamatkan. Saudara-saudara sekalian, jangan pernah remehkan tentang pemuritan di dalam keluarga. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, biarlah pemuritan itu terjadi di dalam keluarga. Dan itu dimulai pertama-tama ketika kita orang-orang tua bertumbuh menjadi murid Yesus. Bukan sekedar orang Kristen. Sekali lagi, bukan sekedar orang Kristen. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana pemuritan di keluarga itu terjadi. Yang kedua, pemuritan di keluarga itu terjadi ketika saudara sekalian sekarang, orang tua atau kita, saudara orang-orang yang lebih tua, memuridkan keluarga kita. Kalau tadi, kita harus jadi murid Kristus dulu.
Ada 4 cirinya tadi kita ingat. 4 ciri murid Kristus. Baru kita boleh ngaku murid Yesus. Sekarang setelah kita belajar bertumbuh, pasti belum sempurna. Sedang bertumbuh pasti belum sempurna. Tapi walaupun belum sempurna, sekarang kita belajar memuridkan keluarga kita. Itulah yang dikatakan Ulangan 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dikatakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudara-saudara sekalian perhatikan ayat 6. Ayat 6 berkata sekali lagi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kalau boleh diterjemahkan ayat 6 ini ngomong begini, perhatikan dulu, jadilah murid-murid Yesus dulu, baru nanti melakukan ayat yang ke-7, mengajar sama anak-anak. Jadi Bapak Ibu, saya tahu kita memang belum sempurna, tapi prinsipnya harus berjalan. Dalam Alkitab International Standard Version, Ulangan 6 ayat 6 ditulis, let these words that I am commanding you today be always on your heart. Jadi hati kita jadi murid Yesus dulu, baru kita belajar juga bertumbuh, membimbing anak-anak kita, keluarga kita menjadi murid Yesus. Nah, bagaimana memuridkan keluarga kita? Bagaimana memuridkan anak-anak kita? Bahkan kalau Anda punya kesempatan indah, bagaimana memuridkan cucu-cucu Anda? Wow, saya bersuka cita hari ini ada kakek nenek yang bisa punya peranan luar biasa kepada cucu-cucunya. Perhatikan, generasi ketiga itu penting. Generasi ketiga itu penting, generasi kedua penting, generasi ketiga penting. Jangan sampai kita gagal, jangan sampai kita mengasihi Tuhan, anak kita mengasihi Tuhan, tapi cucu kita jauh daripada Tuhan. Biarlah kiranya kita dimampukan Tuhan melaksanakan firman-Nya ini. Memuridkan keluarga kita dengan cara bagaimana? Alkitab berkata tadi dalam ayat 7 dikatakan bahwa ya ajarkanlah berulang-ulang ya. Mengajarkan berulang-ulang, saudara sekalian. Mengajarkan berulang-ulang, ya. Melalui apa? Mengajarkan firman Tuhan. Mengasihi Allah berulang-ulang dengan cara bagaimana? Melalui mezbah keluarga. Makanya kembali diingatkan di bulan keluarga ini, saudara sekalian, mari kumpulkan keluarga Anda. Melalui apa? Mengajarkan berulang-ulang. Melalui mendorong ibadah online bersama. Saya dorong ayah-ayah dengan berani, ini mungkin kita masih ibadah online untuk 1-2 minggu ke depan ya. Mengajak anak-anak, ya keluarga, pukul 8.30 sudah mandi, sudah mempersiapkan diri, jam 9:10 sudah duduk bersama-sama. Presentasikan diri kita walaupun di rumah ibadah serius. Ya, pakai baju yang rapi, saudara sekalian. Jangan pakai celana kolor. Jangan disambi sama makan minum. Hormati Tuhan di rumah-rumah. Ini bukan nonton bioskop, ini ibadah. Saudara-saudara sekalian, sementara Anda menunjukkan presentasi yang jelas, maka Anda sedang mengajarkan kepada keluarga Anda. Anda mengajarkan firman, memuridkan dengan cara saudara mengajarkan berulang-ulang melalui apa? Sharing pribadi dengan anak-anak. Ngomong-ngomong sama anak tentang firman Tuhan. Saudara, ya tidak harus kelihatan tampak rohani, tapi nilai-nilai, perhatikan, values, nilai bisa Anda masukkan kepada anak-anak Anda. Yang kedua, Alkitab bilang memuridkan dengan cara bagaimana? Dengan cara membicarakannya. Ya. Tadi Alkitab berkata, saudara sekalian ayat 7 saya ingatkan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Saudara sekalian, membicarakan itu artinya apa? Membicarakan itu artinya bawalah firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bawalah firman Tuhan secara praktis. Bawalah firman Tuhan secara aplikatif, gak usah terlalu teoritis, tapi mendarat, ajar anak-anak nilai kejujuran, nilai kebenaran, nilai takut akan Tuhan, suka berdoa, melihat mujizat daripada Tuhan. Saudara sekalian, dalam bahasa Indonesia sehari-hari bagian ini ditulis sebagai berikut. Ajarkanlah kepada anak-anakmu, hendaklah kamu membicarakannya di dalam rumah dan di luar rumah, waktu beristirahat dan waktu bekerja. Jadi kita diajar untuk memakai setiap kesempatan untuk memuridkan keluarga kita. Dan saudara sekalian, bagian C yang paling akhir untuk kesempatan pagi hari ini adalah saudara-saudara sekalian, mari belajar memberi teladan kehidupan.
kehidupan kepada anak-anak kita. Memberi teladan kehidupan. Dalam ayat Ulangan pasal 6 ayat 8, saudara sekalian, dikatakan firman demikian. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa toh artinya tanda pada tangan, ya, lambang di dahi. Artinya saudara sekalian, tanda pada tangan ini menunjukkan tentang perbuatan, tentang integritas, ya, tentang contoh dan teladan, ya, kepada kita, kepada anak-anak kita, ya. Lambang di dahi menunjukkan tentang sebuah pikiran yang dipenuhi firman Tuhan. Sehingga saudara sekalian, ini menunjukkan kita perlu jadi teladan kehidupan. Saya beberapa kali cukup kaget-kaget mendengar ada orang tua yang bilang gini, Pak Gideon, saya tuh memang gak rajin ke gereja. Tapi kalau anak-anak, saya wajibkan pergi ke gereja, harus wajib. Saya dengar kalimat itu terus terang rodok bingung, saudara. Gimana ada orang yang mendorong anaknya ke gereja, isinya ke gereja, tapi dia sendiri nggak pergi ke gereja, saudara. Kira-kira teladan apa yang ditunjukkan sama anak-anaknya? Saudara, coba bayangkan hal seperti ini dan menjadi jujurlah. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan memuridkan kalau kita tidak menjadi teladan. Itulah sebabnya saudara-saudara sekalian, kita perlu belajar memberikan teladan kehidupan di keluarga kita. Saudara-saudara sekalian, sebagai sebuah kesimpulan akhir daripada firman Tuhan hari ini, ketika saudara-saudara sekalian kita mengerjakan pemuritan di dalam keluarga kita, ya, ketika saudara sekalian Anda memikirkan ini murid Kristus itu dimuridkan di dalam keluarga, Anda memikirkan anak Anda memikirkan cucu-cucu Anda memikirkan seluruh keluarga Anda harus dimuridkan di dalam keluarga untuk menjadi murid Kristus. Maka saudara sekalian, Anda akan melahirkan generasi yang luar biasa yang akan memuliakan Tuhan bahkan setelah Anda dan saya tidak ada lagi di dunia ini. Karena itu, biarlah kita menjadi murid Kristus yang sejati dan biarlah kita terus meninggikan Dia sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Saya ajak kita mengakhiri pagi ini dengan bersyukur. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, Tuhan. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Dimanapun kita katakan, ku rindu setiap hidupi kebenaran, hidupi kebenaran, ya Tuhan. Bukan denganku, namun karena Roh Tuhan, namun karena Roh. Yesus Kau yang ku pegang, Mari di rumah-rumah kita bangkit berdiri bersama dan angkat tangan kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaun
Hari ini firman Tuhan mungkin tidak mudah untuk kita mengerti, tapi dengarkan isi hati Tuhan. Tuhan Yesus cari murid, dan murid itu dibentuk pertama-tama di dalam keluarga. Keluarga kita bisa menjadi tempat pemuridan kalau setiap kita orang tua atau kita yang lebih tua mau menjadi murid Yesus. Murid Yesus bukan karena kata-kata, tapi murid Yesus karena menjadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Murid Yesus karena kita meneladani keserupaan dengan Yesus dalam hidup Anda dan hidup saya. Dan murid Yesus karena kita mau saudara sekalian untuk menolong orang lain bertumbuh menjadi murid Yesus. Biarlah saya dan Anda menghadapkan hidup kita kepada Tuhan. Menghadapkan hidup kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kami rindu hidup sebagai murid Yesus. Kami rindu menjadikan Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kalau Engkau adalah orang yang rindu itu, mari angkat tanganmu dan katakan referen lagi ini. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Oh Roh Kudus. Engkaulah berdaulat, berdaulat, berdaulat atas kirahapata kiaralabasyadarabu. Mari sekali lagi angkat tangan kita dan katakan, Engkaulah Tuhan. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan.
lagi di rumah-rumah, angkat tanganmu dan katakan bagian akhir dari lagu ini. Bagi kami Engkau segalanya. Once again katakan, bagi kami Engkau segalanya. Bapa yang kami sembah, hari ini kami bawa keluarga-keluarga kami Tuhan menjadi tempat pemuritan murid Kristus. Keluarga kami bukan keluarga biasa. Keluarga kami bukan hanya keluarga orang Kristen. Keluarga kami bukan hanya keluarga pengikut Yesus yang agamanya Kristen. Tidak. Tapi keluarga kami hari ini kami berkati keluarga-keluarga yang mendengar. Pribadi-pribadi yang mendengar. Keluarga kami adalah keluarga murid Yesus. Tempat pemuritan murid-murid Yesus yang akan melahirkan generasi-generasi yang bahkan lebih baik daripada kami semua. Generasi 1 takut akan Tuhan, generasi 2 cinta akan Tuhan, generasi 3 tetap mengasihi Tuhan, bahkan melayani lebih hebat lagi. Turunlah berkat Tuhan atas keluarga-keluarga Bethel Area. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau yang akan menolong kami untuk mewujudkan firman-Mu, sehingga kami tidak menjadi keluarga biasa, tapi keluarga tempat pemuritan yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hati dan hidup kami. Haleluya. Kami memberkati orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya dengan bertambah 1 tahun bilangan umur hidup mereka, bertambah segala kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami berkati Tuhan keluarga Pak Bintang, keluarga Ibu Fitri, dan keluarga Tuhan yang sempat ditinggalkan orang dikasih, Pak Wali Tuhan, dan beberapa keluarga yang lain Tuhan yang mungkin tidak kami sebutkan. Kau mengetahui duka cita dan kehilangan mereka. Dimanapun keluarga-keluarga ini ada penghiburan-Mu, kembali menghiburkan mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus. Kesempatan hari ini kami memberkati Ananda Kenneth Tuhan, anak dari Pak Aldi dan Ibu Dewi, atas kasih karunia Tuhan saja. Kenneth menerima semua yang terbaik daripada Tuhan. Kami berkata di dalam nama Yesus. Orang-orang yang lainnya sedang sakit dimanapun mereka berada, Tuhan hadir dan menjamah mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus, kasih karunia dan kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan Bethel Area menjadi gereja yang menyelesaikan kehendak Tuhan di atas muka bumi, baik ke dalam ataupun keluar. Pimpin kami Tuhan, sampai Tuhan hari di mana Engkau datang menjemput kami. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk menyelesaikan kehendak Tuhan dengan kekuatan daripada Engkau. Kami berkati jemaat-jemaat-Mu yang sedang mencarikan anak-anaknya sekolah. Tuhan menyediakan sekolah yang terbaik. Tuhan menyediakan keuangan yang terbaik. Tuhan menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh keluarga jemaat-Mu untuk Tuhan melayani anak-anak mereka secara lebih baik. Dan sekarang kami siap memberkati Salatiga dan Indonesia. Katakan Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Katakan 2-3. Shalom Salatiga, Shalom Indonesia. Berkat Tuhan ada atas Salatiga. Tuhan, kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk angka positif yang sudah berhenti beberapa hari ini, dan kami berdoa supaya semua akan terus menurun, sembuh dalam nama Yesus. Tuhan, Salatiga dilepaskan dari zona merah menjadi zona yang lebih ramah, sehingga kami bisa memulai kegiatan new normal lebih lagi di dalam berkat daripada Tuhan. Juga Indonesia ditolong Tuhan. Indonesia mampu, Indonesia bisa, Indonesia dapat dengan berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami kembali mengangkat tangan kami, dan kiranya kami menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan damai sejahtera. Dari Bapa, Putra, Roh Kudus, turunlah berkat kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus memberkati. Amin.